ibadahin pada hari Minggu ini. Dan sekarang aku ajak kita sama-sama untuk siapin hati. Udah kita mau menyembah dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk teman-teman, sekarang aku ajak kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah sekali lagi mengizinkan kami untuk dapat berkumpul, untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami mau menyembah-Mu, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Pimpin setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersungguh-sungguh untuk merasakan hadirat-Mu, untuk kami dapat bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan pada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom Teens, apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi baik-baik saja, kita semua dalam kondisi sehat. Oke guys, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, berikan kami telinga Tuhan yang mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, aku ingetin dulu ya sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Kalian di rumah posisi duduknya yang rapi, jangan sambil makan. Kita serius dan fokus untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Oke, jadi sharing firman Tuhan aku hari ini judulnya adalah jangan sombong. Ya, kalau mengenai jangan sombong akan banyak kesaksian dari aku mengenai tema ini karena aku pernah mengalami yang namanya tuh jadi orang sombong. Dan akibat dari orang sombong tuh seperti apa sih? Nah itu aku juga bisa ceritain di sharing ini. Oke, jadi aku mau cerita dulu, aku mau kesaksian dulu. Jadi pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 ya, menuju tahun itu, aku dipercaya oleh Tuhan gitu untuk punya suatu usaha gitu kan, punya suatu usaha. Tapi pada waktu itu kondisinya adalah aku itu belum percaya Tuhan, aku itu belum kenal yang namanya Tuhan Yesus. Jadinya segala macam usaha, cara-cara berusaha itu aku dapat dari orang lain, belajar. Dari yang gak ngerti jadi mengerti, dari yang tadinya gak bisa jadi bisa dibilang ya cukup lumayan ahli lah dalam bidang itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh mungkin gak sadar ya, kalau diri aku tuh yang dulunya gak bisa apa-apa, terus sekarang udah bisa menjalankan suatu usaha yang lumayan lah bisa dibilang penghasilannya, berangsur-angsur berubah menjadi sombong gitu loh. Sombong dalam hal apa? Aku tuh dulu bisa dibilang orang yang keras kepala iya, egois iya, tapi yang paling parah dalam hal ini adalah aku itu gak bisa ngedengerin nasihat orang lain. Karena aku percaya apa yang aku jalankan, apa yang aku ambil gitu ya, keputusan-keputusan yang aku buat itu udah paling oke lah, itu udah paling keren. Dan semua akan berhasil, semua berjalan akan sempurna. Itu aku berjalan sekian waktu. Sampai pada akhirnya saking gak bisa dikasih tahu sama orang gitu ya, saking gak bisa dinasehatin sama orang, sama siapapun itu aku gak mau denger. Aku sampai pernah dalam usaha ini tuh ditipu orang. Diutangin orang dengan bisa dibilang nominal yang nggak kecil gitu ya, malahan cukup besar gitu loh. Sampai akhirnya usahaku ini aku stop juga karena mengalami kerugian dan lain-lain. Nah, hal simpel yang mungkin kita menganggap gini ya, kalau kita sering dengar mungkin papa mama kita ngomel gitu ya, papa mama kita negor kita, rese, mungkin bawel banget sih. Tapi guys, aku mengingetin itu adalah hal sederhana untuk mengingatkan kita sebelum kita melakukan kesalahan. Nah contohnya dalam aku tuh berusaha, itu kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena gak bisa dibilangin, karena gak bisa dinasehatin. Apapun yang aku lakukan itu adalah benar gitu. Tapi nyatanya enggak, nyatanya aku bisa dihutangin orang. Nyatanya aku bisa ditipu orang. Nah itu akibat dari sikap sombongku itu adalah seperti itu, mengalami kerugian. Bahkan beberapa pihak pun juga mengalami kerugian gitu loh akibat sikap sombongku. Nah di situ aku belajar satu hal gitu dan aku bersyukur aku ada di dunia pelayanan gitu loh. Aku ada di dunia pelayanan yang mungkin secara nggak langsung aku diajarin bukannya nggak sombong ya, tapi aku diajarin untuk supaya bisa jadi humble. Aku harus bisa menjadi orang yang rendah hati gitu karena dulu kan sombong. Nah di firman Tuhannya aku mau ajak kita sama-sama buka itu di Lukas 14 ayat ke-7. Ya adik-adik teman-teman di rumah boleh sama-sama buka. Kita sama-sama baca yuk. Di Lukas 14 ayat 7 bunyinya adalah, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang ke-8. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Yang ke-9,
supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi, duduk di tempat yang paling rendah. Yang ke-10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima kehormat di depan mata semua tamu yang lain. Yang ke-11, ini yang perlu didengarkan dengan baik-baik. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di firman Tuhan ini mengajarkan satu hal gitu. Terkadang kalau yang namanya kita sombong gitu ya, kita nggak sadar pertama. Kita mungkin menganggap diri kita tuh paling penting. Kita tuh menganggap diri kita tuh paling tinggi dibandingkan orang-orang lain gitu loh. Jadinya kalau di firman Tuhan ini, oh aku datang ke suatu pesta, oh ini aku orang penting. Gitu kan, aku orang terhormat. Namanya orang terhormat duduk harus adanya paling depan, biar dilihat sama orang lain atau biar dilihat sama tuan rumah. Tapi di firman ini dikatakan adalah nggak bisa begitu. Karena ketika kita sombong, kesombongan kita itu bisa dibilang akan membuat kita malu. Ya kan, bisa juga tuan rumahnya bilang, siapa yang suruh kamu duduk di situ? Itu bukan kursimu, pindah, tempatmu bukan di situ. Wah itu malunya luar biasa sekali teman-teman. Jadinya di sini dibilang, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita mungkin jadi orang yang biasa-biasa saja, atau kita menjadi orang yang mungkin rendah hati, humble gitu ya. Udah deh, itu mungkin tempat untuk orang lain. Kita duduk di bagian mungkin paling belakang gitu kan. Atau mungkin yang gak nyaman. Gak tau-taunya tuan rumahnya, ayo maju sini ke depan, duduk bareng-bareng. Itu menjadi hal yang paling istimewa gitu. Oh ternyata aku diajak duduk di paling depan. Nah itu sikap sombong. Sikap sombong tuh sama sekali gak ada untungnya. Karena ketika kita sombong, ada beberapa poin yang aku mau bagikan. Ketika kita sombong, yang tadi aku cerita di atas, gak mungkin yang namanya itu kita ngedengerin nasihat orang lain. Karena kita punya paham cara aku adalah yang terbaik. Terus yang kedua adalah kita gak mungkin jadi orang tuh yang mau ditegur. Ibaratnya kalau kita ditegur sama orang, sok tahu gitu kan, rese gitu. Gak enak namanya ditegur gitu. Jadinya ketika mungkin kita akan yang tadinya mengalami kerugian, ketika kita ditegur harusnya kita selamat dari kerugian itu, gak taunya kita malah benar-benar jatuh rugi. Nah itu orang sombong tuh seperti itu. Yang paling nyata buktinya adalah orang sombong itu pasti gak ada temennya. Ya kan, contohnya misalkan aku punya handphone baru gitu ya, sementara si NS handphonenya lama gitu kan, jadul lu Nes hari gini tahun 2020 pakai handphone tahun lama gitu, gak keren. Nah sombong otomatis, si Ko Charlie kok sombong amat ya. Nah itu satu orang udah pergi meninggalkan aku karena sombong gitu kan. Terus banyak lah. Misalkan aku ahli gitu kan, aku ahli dalam berjualan gitu kan, aku bisa menjual suatu barang dengan laku gitu loh. Lantas sombong, lu mah nggak ada apa-apanya lah, jualan begini aja nggak bisa. Otomatis dua orang pergi meninggalkan aku. Karena kenapa? Sombong. Ketika kita sombong itu, nggak akan ada yang mengingatkan kita supaya kita nggak jatuh ke dalam masalah atau kita nggak jatuh ke dalam kerugian. Nah, di sini aku juga mau kita tahu gitu loh. Kita jadi orang tuh harus yang humble gitu. Tadi kan sombong nggak enak gitu loh. Sombong nggak ada untungnya. Kita harus jadi orang yang humble. Ciri-ciri orang humble apa? Kebalikannya dari orang yang sombong. Kalau tadi orang sombong itu nggak mau belajar atau dia nggak mau ditegur, orang humble kebalikannya. Dia mau banyak belajar. Dia itu nggak merasa ilmu atau pengetahuan yang dia punya tuh paling sempurna. Ilmu atau pengetahuan yang dia punya itu selalu benar. Enggak, dia akan mencari yang lain. Dia akan mencari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain. Gitu loh, karena dia mau tahu apa sih yang lebih baik daripada yang sekarang. Nah itu dia mau banyak belajar. Yang kedua adalah dia mau mendengarkan orang lain. Kalau tadi kan orang sombong gak mungkin mau ditegur. Dia akan baper. Tapi ketika jadi orang humble, mendengarkan orang lain itu menjadi suatu hal yang penting. Mendengarkan orang lain di sini artinya bukannya kita dengerin gosip dan yang lainnya, tapi enggak. Ketika ada orang ngasih kita koreksi, orang mengasih kita suatu perbaikan-perbaikan dalam hidup kita, meskipun rasanya enggak enak. Tapi ketika orang rendah hati mendengar itu, dia akan mungkin merasa sedikit sedih, sedikit kesal mungkin ya. Tapi dia akan memikirkan itu, benar juga ya katanya dia gitu loh. Benar juga ya ternyata aku tuh
harus memperbaiki sikapku yang sombong jadi lebih baik. Aku harus memperbaiki sikapku yang mungkin dulu malas jadi lebih rajin. Supaya apa? Masa depanku lebih baik. Nah itu poin kedua. Poin ketiga adalah berani mengakui kesalahan. Nah siapa di sini yang sangat mudah untuk mengakui kesalahan? Nah aku jujur boleh berkata, dulu aku gak pernah yang namanya tuh mengakui kesalahan. Paling mudah adalah kalau nggak nyalahin orang lain, nyalahin keadaan gitu. Jadi intinya aku nggak salah, emang dasar nasibnya aja lagi nggak baik gitu kan, bisa ditipu orang, bisa dikerjain orang nasibnya. Tapi yang pada intinya adalah apa? Segala sesuatu tuh mulanya dari kita gitu loh. Kalau kitanya ngedengerin orang lain, kita ngedengerin teguran, kita mendengarkan nasihat, ya kita nggak mungkin dikerjain orang, kita nggak mungkin rugi gitu loh. Jadinya oke, aku salah, aku mau berubah. Dan aku mau mendengarkan kira-kira nasihat apa yang aku harus terima. Nah itu orang humble seperti itu. Terus yang poin keempat adalah percaya rencana dan kehendak Tuhan. Ya kan di firman Tuhan berkata adalah rencana Tuhan tuh pasti baik untuk kita. Rancangan Tuhan tuh bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Kita harus percaya. Mungkin saat ini keadaan kita lagi gak enak. Tapi tetap percaya Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Yang akan membawa kita ke kemenangan demi kemenangan gitu loh. Membawa kita terus naik bukan turun. Menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Poin yang kelima adalah orang yang humble tuh kebanyakan sabar ya. Ya karena dia ngerti rencana Tuhan tadi yang di poin keempat masih ada hubungannya dengan poin kelima. Dia sabar menanti-nantikan janji Tuhan. Ya sabar di sini bukan berarti dia cuma duduk nunggu, enggak. Tapi tetap tadi poin 1, 2, 3 dia jalanin. Dia belajar, dia mendengarkan orang lain, dia juga melakukan berbagai macam koreksi dalam dirinya menuju yang lebih baik. Nah, jadi adik-adik di firman Tuhan yang berikutnya adalah ada di dalam Filipi 2 ayat ke-8. Kita boleh sama-sama buka. Filipi 2 ayat ke-8. Nah, jadi di sini dikatakan adalah gini. Kenapa sih kita itu harus jadi orang yang humble? Kenapa kita harus jadi orang yang rendah hati? Contohnya ini di Filipi 2 ayat ke-8 ini sangat bagus sekali ya, aku bacain. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, di sini panutan yang kita harus ikuti adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus aja yang sudah Tuhan gitu kan udah keren gitu loh. Tapi Tuhan Yesus aja itu masih merendahkan dirinya. Sampai dia mau mati di atas kayu salib. Nah perbandingannya kita sama Tuhan Yesus tuh jauh sekali gitu loh. Makanya kalau saat-saat ini ya aku renungkan yang dulu aku lakukan sampai sekarang gitu. Rasanya tuh bener-bener malu. Karena kenapa ya, aku bukan siapa-siapa malah bisa memilih untuk sombong. Aku yang bukan siapa-siapa malah memilih untuk gak mendengarkan nasihat-nasihat. Sementara Tuhan aja yang udah begitu kerennya, dia mau loh merendahkan diri. Di firman yang sebelumnya yang di Lukas tadi juga kan udah jelas berkata gitu, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan dirinya dia akan ditinggikan. Nah itulah Tuhan. Jadinya ketika kita tahu firman Tuhan ini, ya mungkin kita merasa udah ngerti gitu ya, kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ada kesaksiannya lagi gitu kan, setelah melewati fase masa-masa yang sulit di tahun 2015-2016 akibat kesombongan aku gitu, dalam pelayanan aku belajar bagaimana jadi orang tuh yang mudah tersenyum, mudah untuk menyapa gitu kan, karena ya itu yang diajarkan gitu, kita harus ramah gitu kan. Kalau orang sombong mana ada ramah, kan gak mungkin. Aku belajar. Nah sikap-sikap itu tuh yang aku bawa di pekerjaan aku sekarang. Di pekerjaan aku yang sekarang aku sama sekali gak punya pengalaman apa-apa. Gitu kan, aku di bidang marketing sebagai tenaga penjual suatu produk yang sebelumnya gak ngerti apa-apa tentang produk ini gitu loh. Tapi ya itu, aku mau belajar. Pertama aku mau belajar. Aku mau dengar masukan dari orang lain. Ya baru kemudian Tuhan yang tuntun gitu loh. Tapi kalau dengan sikap yang sombong gak mungkin aku bisa belajar. Orang kasih input juga aku gak dengar dan gak mungkin aku bisa bertahan di pekerjaan aku sampai sekarang. Nah itu semua karena apa? Kita mau jadi orang tuh yang humble.
gitu. Karena sendiri pun aku udah belajar dulu sombong tuh rugi. Nah sekarang meskipun mulai dari awal mungkin dengan penghasilan yang gak sebesar yang dulu, tapi aku bisa memulai itu semua bersama Tuhan ya dengan langkah awal yang mungkin pelan atau kecil, itu bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Bahkan di luar pekerjaan aku gitu kan, aku iseng-iseng jual sesuatu gitu yang lain gitu, bisa dibeli. Karena kenapa? Ya kalau bayangkan misalkan aku sombong gitu ya, aku sombong sama customer. Nggak mungkin customer seneng gitu kan, malahan kesel gitu loh. Udah kesel gimana mungkin bisa dibantu, gue mau dong beli barang ini sama lu, nggak mungkin gitu loh. Nah itu ya sombong. Nah jadi teman-teman ada di sini mungkin dikatakan gini, untuk jadi pribadi yang humble itu nggak mudah, tapi bisa. Nggak mudah tapi bisa. Selama kita tahu, tanpa Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa. Otomatis kita pasti mengandalkan Tuhan. Namanya kita mengandalkan Tuhan, pasti nggak mungkin ke jalannya tuh jalan yang salah atau sombong tadi. Pasti Tuhan akan bawa kita tuh menuju jalan yang benar. Nah, poin terakhir adalah gini. Bagaimana sih supaya kita punya karakter yang rendah hati? Yang poin pertama adalah dikatakan gini, memiliki kesadaran kalau kita ini kecil dan bukan siapa-siapa. Nah itu ada istilahnya gini, di atas langit masih ada langit. Kalau kita sadar hal itu, kita tuh nggak akan pernah sombong. Siapakah aku? Sementara masih ada orang yang di atas aku lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Nah otomatis dia akan terus berjaga-jaga di situ. Dia nggak akan terlena dengan apa yang dia punya. Dia nggak akan terlena dengan posisi dia gitu. Oh gue udah keren, gue udah bagus, nggak perlu belajar. Enggak. Tapi dia akan melihat, gue ini nggak sempurna, aku ini nggak sempurna. Masih ada yang lebih bagus, masih ada yang lebih baik. Poin yang kedua adalah, kita bisa memiliki kerendahan hati ketika kita mengenal kesempurnaan. Nah artinya adalah gini, orang yang rendah hati tahu bahwa di atas dia masih ada yang lebih keren lagi, lebih baik lagi. Dan kita akan makin rendah hati jika kita memandang Tuhan. Ya, kita memandang Tuhan yang sempurna dan besar. Ya kan, tadi aku udah bilang di atas. Ketika kita tahu Tuhan yang begitu besar aja merendahkan diri, kita gak akan mau sombong. Ketika kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan loh yang mengajarkan aku, Tuhan loh yang membawa aku sampai dengan saat ini. Itu gak akan pernah kita yang namanya jadi sombong. Malahan kita akan tetap rendah hati, kita akan banyak bersyukur dengan apa yang Tuhan bagikan, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi itu aja adik-adik. Jadi aku harap kalian semua dari sejak kalian masa muda kalian bisa melihat kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan yang rendah hati. Nah itu jadi panutan kita. Oke, sampai di sini aja sharing firman Tuhannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau di hari ini Tuhan, kami mau belajar jadi anak yang gak sombong. Kita mau belajar jadi anak yang selalu rendah hati. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan kami bukan apa-apa. Dan tanpa Engkau ya Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Ampuni kami Bapa kalau mungkin dalam setiap perkara kami secara gak sadar kita jadi sombong. Ampuni kami ya Tuhan, lembutkan hati kami. Supaya kami mau selalu diajar menjadi anak yang lebih baik lagi dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, terima kasih, kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you.